Selamat datang teman-teman, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi ya. Silakan sambil menunggu terapi dimulai, silakan bisa ambil air wudhu, siapkan air, duduk menghadap kiblat, terus kemudian turunkan dan tutup foto-foto makhluk bernyawa. Cek di sekeliling rumah, barangkali ada jimat ya. Sambil menunggu saudara kita yang lain, silakan teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu air putih, kemudian air 1 ember, terus kemudian turunkan foto-foto. Apakah suaranya sudah jernih teman-teman? Apakah suaranya sudah jernih? Mainan kuda-kudaan. Buat mainan. Oke, disimpan dulu mungkin ya mainan kuda-kudaannya. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Mari senantiasa kita tidak bosan-bosannya ya mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah azza wa jalla, baik melalui lisan kita dengan terus mengucapkan alhamdulillah, terus kemudian kita benarkan di dalam hati kita, dan rasa syukur yang kita wujudkan yaitu dengan cara selalu menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan selalu memanfaatkan seluruh anggota badan kita untuk kebaikan, untuk ibadah. Waalaikumsalam Kak Tuti, Kak Syafrida, selamat datang Kak Nining, Kak Rizva, Kak En. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita rindukan syafaat dari beliau. Dan kita berharap
kelak di akhirat, di surga Firdaus kita bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indah luar biasa ya kalau kita bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau ingin menjadi tetangga Rasulullah di surga Firdaus, tentunya nggak main-main teman-teman. Amalannya ini sudah bukan amalan kaleng-kaleng ya yang kita kerjakan, tapi benar-benar amalan tingkat tinggi, menjadi orang yang khas, orang yang khusus, ya. Lebih lagi khawasul khas, ya. Jadi orang yang khusus di antara orang yang terkhusus. Kita harus punya amalan-amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kita jelas sudah harus menegakkan apa yang wajib. Sholat benar-benar di awal waktu, tidak ditunda-tunda. Terus kemudian ya amalan-amalan lain yang wajib, ya termasuk sebentar lagi teman-teman ya, kurang dari 3 bulan lagi kita insya Allah akan menyambut bulan suci Ramadan. Tidak terasa loh, sebentar lagi Ramadan ya, sekitar Februari. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita mulai siapkan detik ini, hari ini, persiapan menuju bulan Ramadan ya. Bagi teman-teman yang menjalankan bisnis, siapkan mulai detik ini tabungan-tabungan. Mulai nabung hari ini. Sehingga ketika bulan Ramadan kita bisa sedekah habis-habisan. Kita bisa menyiapkan ya makanan sahur maupun makanan berbuka untuk orang lain. Sehingga kita juga akan mendapatkan cipratan pahala dari orang lain dengan menyiapkan makanan berbuka ya bagi orang lain. Terus kemudian mulai latih diri kita. Sejak hari ini mulai membiasakan baca Al-Quran, coba mulai tambah ya bacaan Quran kita, bukan hanya sekedar 1 lembar, bukan hanya sekedar 1 halaman ya. Coba one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau belum lancar membacanya gimana? Ya pelan-pelan ya. Belajar di TikTok ini banyak sekali tayangan-tayangan ya. Tayangan-tayangan live streaming gratis tuh, belajar membaca Al-Quran dari mulai Iqra ya sampai kemudian membetulkan bacaan. Nah ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka kita menunjukkan keseriusan kita kepada Allah, bahwa kita benar-benar ingin mendekat kepada Allah, ingin memperbaiki diri ya. Kalau kita fokusnya terus memperbaiki diri, maka insya Allah teman-teman pasti akan Allah tunjukkan jalan keluar ya. Jadi gini aja, pakai logika aja yuk. Orang-orang jahat di luaran sana aja, mereka yang korupsi ya, mereka penjahat mafia, terus kemudian para pemabuk. Nah ini di Jogja ini lagi darurat miras nih teman-teman ya. Jadi kemarin ada kasus santri itu ditusuk. Santri di dekat sini kan ada pondok pesantren ya, pondok pesantren Krapyak namanya. Jadi di daerah Krapyak itu ada satu santri yang kemudian ditusuk gara-gara ada orang timur yang mereka mabuk-mabukan, terus kemudian mereka menyerang membabi buta, terkenalah santri. Nah mereka yang mabuk-mabukan, yang berjudi, yang penjahat saja diberikan rezeki ya kan. Seolah kelihatannya orang-orang yang penjahat ya, para koruptor itu bahagia. Para penjahat, para mafia, penjahat kelas berat, mereka saja diberikan rezeki. Badan mereka sehat. Ya kan, uangnya jangan tanya teman-teman, miliaran. Ini ada satu gembong dia owner miras ya, owner pabrik miras yang dikenal ya, semua orang hampir kenal ya, bukan rahasia umum. Dia punya backing dari pihak aparat, bahkan foto-fotonya sudah jelas, sangat-sangat jelas beredar nih ya. Foto-fotonya beredar, dia duduk bareng dengan aparat tuh sebagai backingan. Makanya dia kemudian pede sekali begitu ya, pede sekali apa istilahnya dengan bisnis mirasnya gitu. Nah, maka mereka saja terus diberikan bisnis ya. Ini malah salah satu ya dengkot gembongnya owner miras ini rencana malah mau nyalon ini. Nyalon apa ini? Ini baru desas-desus atau gimana nih? Rencana akan menghabiskan biaya 5 miliar. Berambisi menduduki kursi lurah
Wah, ini ownernya, ini ya, fotonya saya dapat, ini sudah fix berita A1, sudah valid gitu ya. Nah, intinya apa? Intinya pelajarannya adalah, ya ini ternyata mereka teman-teman, mereka itu juga bagi-bagi sembako loh. Lucu sekali ya. Orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram saja, bagi-bagi sembako, melakukan pendekatan kepada warga, ya. Terus kemudian melakukan pendekatan kepada aparat, sehingga ya mirasnya makin legal, dalam tanda kutip makin legal gitu ya. Makin legal, dan ini sudah darurat di Jogja ya terutama ya, nggak tahu daerah lain. Maka teman-teman, kita ya, pelajaran yang bisa kita ambil, kita yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ya, berusaha, walaupun kita bukan ngaku orang baik. Jangan pernah merasa kita orang baik teman-teman. Tapi kita harus merasa kita bukan orang baik, tetapi kita sedang memperbaiki diri. Setuju ya teman-teman ya? Jangan pernah merasa menjadi orang baik. Bahaya kalau kita merasa menjadi orang baik. Yang muncul adalah rasa ujub, bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Terus kemudian seringkali kita merendahkan orang lain, apalagi yang tidak sependapat dengan pendapat kita. Ya. Kita melihat orang lain belum jamaah ke masjid, belum menggunakan hijab, gitu ya. Kita seringkali merendahkan mereka. Padahal kita nggak tahu ya, akhir hidup seseorang itu seperti apa. Ya kan? Bisa jadi selama hidupnya ini bejat luar biasa, mohon maaf ya, penuh dengan kemaksiatan, tapi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah dan dia mengakhiri kehidupan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan bisa jadi dia dicatat oleh Allah sebagai hamba yang terbaik, ditempatkan di sisinya yang terbaik. Dan banyak kasus seperti itu. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal ini tergantung pada akhirnya. Akhirnya itu seperti apa? Ibaratkan lari lah ya, lomba lari. Misalkan ada seseorang atlet A. Dia selama pertandingan maraton itu, dia memimpin di depan. Tapi mendekati garis akhir, garis finish, dia malah misalkan ketinggalan, capek, energinya habis. Kemudian disusul orang yang bisa jadi paling belakang, tapi pas mendekati garis akhir, dia finish pertama kali. Nah, sama dengan kehidupan ini teman-teman ya. Sama dengan kehidupan ini, maka amal itu yang dinilai akhirnya. Maka jangan pernah bangga terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Kita nggak tahu teman-teman, akhir kehidupan kita itu seperti apa. Makanya kemudian kita selalu berdoa kepada Allah gitu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi teman-teman nanti bisa dicek doanya di surat Ali Imran ya, ayat 8, silakan nanti dihafalkan dan diamalkan. Terus kemudian doa minta ditetapkan hati ini di dalam keistiqomahan ya, di dalam agama Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Terus kemudian disusul ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Nah, saya sudah buat videonya, sudah buat VT-nya, silakan nanti bisa teman-teman simak. Ya, termasuk doa husnul khatimah ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Jadi memohon kepada Allah pengakhiran yang baik, teman-teman. Karena jangan dikira ya, jangan dikira mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita itu mudah. Karena banyak testimoni, teman-teman nanti bisa dicek tayangan-tayangan ya. Seorang dokter, seorang penjaga rumah sakit, seorang bidan, atau mungkin orang-orang yang biasa mereka ya merawat di rumah sakit. Atau misalkan orang-orang yang ustadz gitu ya, yang biasa mentalkin, mendampingi seseorang yang dalam kondisi sakaratul maut, teman-teman. Ya, kondisi sakaratul maut ini bukan kondisi yang ringan, ya. Kita harus memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu sakaratul maut. Walaupun sebetulnya kalimat la ilaha illallah ini bisa diucapkan tanpa menggerakkan bibir, ya, sangat ringan sekali tanpa harus menggerakkan bibir. Coba teman-teman ucapkan, ya.
La ilaha illallah, ya kan? Tanpa harus menggerakkan bibir ini sudah bisa mengucapkan sebetulnya. La ilaha illallah gitu ya. Tetapi banyak kemudian testimoni, kesaksian-kesaksian, betul hanya lidah ya, kesaksian orang-orang yang menuntun atau mentalkin orang-orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Ini ada dua kondisi. Ada yang begitu ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada yang begitu berat bahkan tidak bisa mengucapkan itu. Ya, betapa seperti tertahan. Nah, ini faktornya apa sebetulnya? Faktornya dua, teman-teman ya. Faktornya dua. Yang pertama adalah karena kebiasaan dia selama hidupnya, dan Allah ini akan mengakhiri hidup seseorang sesuai dengan kebiasaan seseorang tersebut. Kalau orang yang biasa judi online gitu ya, hari-harinya diisi dengan kesibukan dengan berjudi online, bisa jadi maka dia di akhir hidupnya dalam kondisi sedang berjudi. Orang yang biasa berakrab pria dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, bahkan bukan hanya setiap hari sekali, tapi setiap ada kesempatan dia membuka Al-Qur'an, maka bisa jadi ya, hamba ini akan diakhiri hidupnya oleh Allah dalam kondisi sedang membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Begitu ya, teman-teman. Nah, maka pertama tadi ya, husnul khotimah itu atau su'ul khotimah, pengakhiran yang baik atau pengakhiran yang buruk ini tergantung bagaimana kebiasaan kita. Kebiasaan positif atau kebiasaan negatif. Terus kemudian yang kedua, ini faktornya ternyata juga dari gangguan setan, teman-teman. Jadi setan ini kan mereka sudah bertekad begitu ya. Tekad yang luar biasa untuk apa? Menyesatkan kita agar tersesat sejauh-jauhnya, dan perjuangan terakhir setan ini adalah ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi perjuangan terakhir hidup kita. Ya. Jadi sepanjang hidup kita kan kita sedang berjuang nih, kita melawan ya. Sudahlah kita melawan hawa nafsu kita yang begitu ganas begitu ya. Dan harus kita kendalikan. Kita juga harus melawan bisikan setan di luar sana. Perjuangan, setiap detik itu perjuangan, teman-teman. Ya. Termasuk kita berjuang untuk menegakkan sholat gitu ya. Terus kemudian sudahlah hawa nafsu kita menyuruh udah jangan sholat, ditambah lagi bisikan setan, yuk nggak usah sholat, nggak ada manfaatnya, kamu nggak bakal kaya walaupun kamu sholat 5 waktu, tertib sholat 5 waktu, walaupun kamu membaca Al-Quran terus-terusan, kamu nggak bakal kaya, nggak akan bisa menyelesaikan masalah hidupmu. Ada bisikan-bisikan seperti itu ya. Kak Arianti sebentar lagi kita terapi 5 menit ya. Oh ya, silakan Kak Arianti boleh sholat dulu, kita tungguin kok ya. Tapi 5 menit. Cukup nggak 5 menit? 5 menit jangan-jangan buru-buru nih. Ya, segera saja. Insya Allah kita terapi 5-10 menit lagi. Nah, maka teman-teman, sepanjang hidup ini adalah pertarungan. Ada sakit, katanya Bapak, saya bilangnya, tapi masih ikut. Maksudnya gimana nih? Aku ada sakit, enggak? Katanya Bapak saya bilangnya aku nggak ada sakit, tapi masih ikut ruqyah. Ikut ruqyah itu tidak harus sakit kok, ya. Orang yang ikut ruqyah itu boleh-boleh saja dalam kondisi sehat, karena ruqyah itu fungsinya adalah mengobati bukan hanya penyakit fisik saja, tapi penyakit hati. Setiap orang itu kan punya penyakit hati, punya masalah dengan hatinya. Apakah itu dia pesimis dalam hidup, suudzon kepada orang lain, suudzon kepada Allah, begitu ya. Terus kemudian mungkin kadang khawatir dengan jaminan hari tua, khawatir dengan masa depannya, apakah nanti bisa bertahan hidup atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kan semuanya penyakit hati, gitu ya. Maka kita mengikuti ruqyah itu tidak harus sakit. Kita merasa sehat pun tetap ya akan mendapatkan keutamaan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Betul sekali ya, merasa lebih tenang kalau ikut terapi. Nah, kembali kepada pengakhiran hidup kita ya teman-teman. Insya Allah 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita terapi, sambil teman-teman silakan siapkan air untuk diminum dan siapkan air untuk dicipratkan di halaman rumah dan di ruangan-ruangan yang dicurigai ya ada
kejanggalan-kejanggalan, atau mungkin ada ruangan yang mungkin ada bau-bau aneh, bau wangi, bau busuk, terus kemudian barang-barang sering hilang di rumah, ya, maka silakan teman-teman bisa meruqyah dengan cara mencipratkan air ruqyah ke ruangan-ruangan tersebut. Gimana meruqyah anggota keluarga tanpa sepengetahuannya? Dengan cara air minum, ya, dengan cara memberikan air minum. Waalaikumsalam Kak Agustina. Memberikan air minum dicampurkan ke galon, seperti itu ya. Di rumah usaha sunyi dan saya keluarga suka ribut, apalagi suami suka sakit-sakitan. Kak Ija, nah kalau misalkan ada usaha, silakan warungnya nanti dicipratkan dengan air yang teman-teman siapkan, satu ember ya. Satu ember, nanti airnya bisa dicipratkan disiramkan ya ke halaman tokonya, dan kemudian disiramkan ke genteng, seperti itu. Nah, kalau sering sakit-sakitan coba dicek, barangkali ada jimat yang terpajang di rumah, atau ada foto-foto makhluk bernyawa, atau bisa jadi ada gangguan jin nasab atau jin khodam, ya, yang mungkin berasal dari leluhur kita. Ya, sakit kepala, sakit apapun itu, mudah-mudahan ya Allah sembuhkan melalui perantara terapi Al-Quran. Ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan bisa menyiapkan air. Kita akan segera mulai terapi dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran ke segelas air yang kita siapkan. Silakan siapkan air dan keraskan volumenya ya. Silakan keraskan volumenya. Terus kemudian, ya, termasuk masalah rizki ya. Masalah rizki nanti kita akan coba bantu dengan ayat-ayat Allah. Seperti itu. Air ruqyah bisa untuk mandi anak-anak. Silahkan, boleh. Ya, untuk mandi anak-anak di bawah 5 tahun boleh. Bahkan untuk bayi saja boleh ya. Insya Allah nanti sebagai sebuah penjagaan. Badan terlihat gelap. Ini kata siapa Kak Arif? Kalau terlihat gelap secara fisik atau secara apa nih? Kalau secara fisik, ya coba perawatan dong. Atau mungkin kata orang ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, bro, auramu kok suram begitu. Jangan mudah percaya orang lain ya. Kita istilahnya minta tolong kepada Allah ya, untuk membersihkan segala macam energi negatif. Karena bisa jadi ada energi negatif yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Terutama yang belum menikah ya. Yang belum menikah ini bisa jadi ada, kalau bahasa orang lain mungkin biar gampang, bahasanya aura gitu ya. Auranya suram, auranya negatif gitu. Maka teman-teman, ini bisa jadi terkena sihir yang namanya sihir penutup rizki atau penutup jodoh ya. Atau bisa jadi dicintai jin. Sehingga terlihat suram wajah kita, terlihat lebih tua dari usia sebenarnya gitu. Betul sekali Pak Kak Siti ya. Kak Siti bisa menggunakan serum ruqyah. Kak Zira, sebentar lagi kita mulai. Ya, betul sekali Kak Heru. Pinter, Masya Allah. Gelap yang penting manis. Gelap apanya dulu ini kan, makanya saya perlu tanya ya. Gelap secara fisik atau apanya gitu kan. Karena setiap orang bisa jadi melihat kita itu kondisinya beda-beda. Ada orang yang melihat kita menarik, ada orang yang melihat kita yang mungkin mau muntah gitu ya. Nah, maka hati-hati dalam melihat kondisi diri kita ya. Kalau secara fisik jangan dirisaukan begitu ya. Oke, ya kan Kak Arif ya. Kak Arif ini berarti sudah berapa lama mencari jodoh? Yuk nanti gabung di grupnya ya. Ikut terapi langit melalui grup. Insya Allah nanti akan mendapatkan keajaiban dari Allah. Oke, kita mulai ya. Kak Sairah, belum terlambat ya. Air biasa Kak Tafif, betul air biasa. Memang ada air luar biasa. Airnya air biasa dong. Air minum kalau untuk dipakai untuk ruqyah minum, ya ini air minum. Jangan segini ya. Ini contoh yang salah teman-teman. Contoh yang salah. Jadi silakan teman-teman siapkan lebih banyak lagi, gitu ya. Suaranya tidak terdengar. Kak Dewi coba investasi membeli speaker portable ya, speaker Bluetooth. Itu murah kok, ada yang 50.000 yang bagus ya, 100.000 sudah bagus. Biar nanti kalau misalkan pas hujan deras ya, tinggal dihubungkan speaker Bluetooth begitu. Speaker Bluetooth ya.
Nah, tinggal dihubungkan. Itu kerasnya keras banget, teman-teman. Ya, suaranya keras banget. Sekaligus kalau yang ingin meruqyah rumah tuh, yang meruqyah rumah, teman-teman wajib beli speaker Bluetooth. Speaker Bluetooth. Banyak kok, murah-murah, 50 ribuan. Ya. Dikeraskan volumenya, insya Allah satu rumah itu akan terkena bacaan ruqyah kita. Seperti itu. Kak Neri, insya Allah ya, untuk masalah rezeki mudah-mudahan. Ya. Nanti dikombinasi teman-teman. Jangan hanya sekedar mengikuti live saja tanpa masuk ke dalam grupnya. Yuk, siapa di sini teman-teman yang belum masuk ke dalam grup? Ngacung. Yang belum masuk ke dalam grup bawah, silakan komentar. Karena perlu ya, masuk ke dalam grup ini perlu, penting banget. Bahkan lebih penting daripada terapi ruqyahnya. Saya segalon Kak Heru, tapi jangan disuruh diangkat. Kak Heru lucu ya ternyata ya. Ternyata Kak Heru lucu juga. Pasti istrinya bahagia nih. Insya Allah ya. Oke, yang belum masuk ke dalam grup, caranya. Yang baru hadir Kak Kamti. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Kak, waalaikumsalam. Saya belum beli buku. Oh ya, Kak Heru santai saja, tenang saja ya. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki yang begitu luar biasa. Oke. Sebelum kita praktek terapi Al-Quran, terhapus, apanya terhapus Kak Ija Universe? Grupnya. Live group ya. Ayo yang ketahuan live group, masuk lagi ya. Yuk teman-teman, cara masuk ke dalam grup. Ya, 1 menit lagi kita terapi Al-Quran. Yang belum masuk ke dalam grup, silakan. Ini grupnya bayar pakai doa. Ya, bayar pakai doa. Doanya adalah untuk saudara-saudara kita yang ada di grupnya ya. Bismillah, silakan pencet ya pojok kiri atas di sini, diklik saja. Diklik, kok nggak muncul? Woi, sampai muncul begini ya. Sampai muncul begini, kemudian silakan ditekan. Ini ada gambar foto profil saya, ditekan saja, klik. Nah, intinya adalah menuju bio profile. Nah, bagi teman-teman yang punya masalah begitu berat dan sudah tidak sanggup menghadapinya, jangan khawatir teman-teman. Silakan teman-teman japri saya, DM itu direct message, ini loh, ada tulisan pesan. Ya. Maka silakan teman-teman pesan, tapi jangan pesan mie ayam, jangan pesan bakso es campur itu ya, apalagi es doger. Karena di sini pesannya adalah pesan minta bantuan. Kalimat sambutannya gini, Coach, saya mau konsultasi, gitu ya. Nanti insya Allah saya jawab. Saya mau konsultasi, apapun masalah teman-teman. Ada masalah apa tuh? Masalah nasib. Tapi jangan minta diramal ya. Ada beberapa teman-teman yang minta diramal. Coach, tolong lihatin wajah saya. Nasib saya ke depan gimana? Saya dengan entengnya jawab, yo nggak tahu kok nanya saya. Banyak orang ngira saya itu seorang peramal. Astagfirullah, ya Allah. Saya tuh nggak bisa baca pikiran. Gara-garanya nonton video saya yang bisa nebak pikiran. Ya, yang nebak pasti Anda mikir gajah. Ya kan? Gara-gara nonton video saya yang saya nebak posisi badan. Ketika Anda nonton video ini, pasti Anda sedang pegang HP dengan tangan kiri kan? Dan kaki Anda disilangkan kan? Nah, gara-gara itu ternyata saya dikira mbah dukun, teman-teman. Astagfirullah, na'udzubillah. Saya bukan seorang dukun ya. Tolong jangan minta cek khodam, apalagi meramal nasib. Apalagi meramal nasib. Iya, apalagi saya pernah ngeprank Jin Levis. Kak Naura kena ya. Oke. Kayaknya iya ya, Kak Umah Nisa. Kayaknya saya nggak ada tampang-tampang dukun ya. Apa ada tampang dukun, teman-teman? Iya, gara-gara lihat VT ya, Kak Erna. Padahal itu cuma konten main-main yang kalau ditonton sampai akhir, itu ada pelajaran loh. Jadi kebanyakan orang nonton sampai setengah, yang akhir nggak ditonton. Padahal pelajaran terpentingnya itu di akhir. Jadi saya nggak pernah ya bikin konten itu yang main-main aja. Bikin konten yang sia-sia. Ya. Pasti di belakangnya itu saya kasih ada pelajaran. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari tebak-tebakan? Kok saya bisa nebak gajah ya? Gitu.
Nah, ada hikmahnya di situ seperti itu ya. Nggak ada wajah dukun. Saya punya konten dukun loh, teman-teman barangkali belum nonton ya. Ini, teman-teman jangan-jangan belum nonton konten saya yang ini. Ini konten saya berperan sebagai dukun. Ya. Silakan nanti ditonton ya. Baru maupun second, garansi like new. Nih, saya sedang menawarkan tuyul second. Bangun bisnis gagal terus, sudah. Saatnya kamu minta bantuan Mbak Sugiharto menyediakan tuyul baik baru maupun second, garansi like new, cuma lecet pemakaian, garansi bisa bikin kamu kaya 7 turunan tanpa kerja. Itu ya. Jadi saya sedang berperan sebagai dukun yang menawarkan tuyul second, gitu. Oke, kita mulai. Bismillah. Sebelum kesabaran teman-teman habis. Teman-teman yang sabar ya, yang sabar. Yuk, bismillah. Tuyul second. Ya, belum terjual. Alhamdulillah tidak laku ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Sudah, stop. Kita mulai. Silakan. Teman-teman siapkan air. Komentar tidak saya matikan ya, biar saya tidak merasa kesepian. Karena kalau komentar dimatikan, oh iya, masuk ke grup, pokoknya ke bio profile, terus kemudian tekan tuh. Ada terapilangit.com, ditekan. Teman-teman akan diarahkan ke website Terapi Langit. Terus masuk yang paling atas. Diklik saja, tekan. Nah, teman-teman masuk ke dalam grup. Oke. Nanti kita ulang lagi setelah selesai terapi ya. Saya izin minum dulu ya, teman-teman. Kebanyakan cuap-cuap, jadi haus. Bismillah. Oke, siap Kak Wong Gamon, siap. Kita mulai. Silakan letakkan airnya. Terus kemudian kita berdoa. Kita berdoa, ya. Silakan posisinya tangan dekat dengan mulut. Ikuti ucapan saya ya. Siap Kak Ayami. Ini sedang mulai nih. Yuk, ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku berikrar mewakili keluarga besarku dan mewakili diriku sendiri ya Allah. Aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Aku berlepas diri jika keluarga besarku atau leluhurku selama hidupnya ada yang berbuat kesyirikan, menyembah selain-Mu, meletakkan sesajen, berbuat kesyirikan, bekerja sama dengan bangsa jin, belajar ilmu kebal, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang diisi dengan jin khodam dan ritual lain yang melanggar syariat-Mu ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, mengikutiku masuk ke dalam rumah ini dan hingga masuk ke dalam badanku, ya Allah, dengan kekuatan-Mu ya Allah, keluarkan ya Allah dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badanku. Ikuti teman-teman ya bacaannya ya. Jika mereka, para jin tersebut, tidak mau keluar dan tetap ada di badanku, ya Allah, jadikanlah setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun bagi mereka.
sebagai racun yang panas, teramat panas, sebagai racun yang menghancurkan mereka. Ya Allah, mulai hari ini aku haramkan tubuhku sebagai tempat tinggal jin, jenis apapun. Ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu, keluarkan mereka melalui mulutku, melalui keringatku, melalui cara yang Engkau kehendaki, ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan kita. Ini di sini jaringannya lancar ya teman-teman. Bagi yang nggak lancar silakan keluar dulu dari live-nya terus kemudian masuk lagi. Lanjutkan teman-teman. Wahai jin terlaknat, teman-teman ucapkan agak keras dan mantap ya. Jangan diminum dulu Kak Zira, belum selesai ya. Wahai jin terkutuk, jika kamu ada di badanku, silahkan kamu keluar. Silahkan kamu menjauh. Bukan tempatmu ada di badanku. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Demi Allah, aku tidak ridho kamu sebagai sahabatku. Kamu sebagai penolongku. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Silahkan kamu keluar, wahai musuh Allah. Ya Allah, hancurkan jika ada sihir di badanku. Jika ada penyakit ain di badanku. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman, di sini lancar ya. Karena saya juga mengakses tayangannya, di sini lancar. Kalau ada hambatan, berarti memang sinyalnya dari sini. Tapi di sini lancar, insya Allah bukan dari sini. Silakan teman-teman keluar dulu, terus kemudian masuk lagi. Kalau misalkan jaringannya tidak lancar, putus-putus, ya. Caranya begini teman-teman. Di mode pesawat dulu, terus kemudian di-on-kan lagi, mode pesawat lagi, on-kan lagi. Seperti itu, ya. Kalau yang bermasalah di jaringan. Setelah itu baru, ya, setelah mode pesawat 2 kali, baru masuk lagi ke live-nya. Oke, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Yang ngantuk ditahan dulu ya. Setelah ini kita share caranya biar nggak ngantuk. Tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan. Terus kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah mulai mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Karena salah satu cara keluarnya gangguan sihir, penyakit, apapun penyakit itu, salah satu caranya adalah keluar lewat mulut. Atau dengan cara muntah, sendawa, batuk-batuk. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah, Allah Akbar. Kemudian An-Nas, ya termasuk gatal-gatal, menguap, batuk-batuk, sendawa, ada yang bergerak di badan, kram, pusing. Ini semuanya bagian dari tanda-tanda adanya gangguan jin atau sihir. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan, bismillah, Allahu akbar. Kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu akbar. Kemudian kita baca Al-Ikhlas, kulhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu akbar. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu akbar. Teman-teman baca Al-Zalzalah ya. Kalau belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang putus-putus keluar dulu atau pindah akun ya. Saya live di 2 akun, satunya cari saja Coach Mufti, COACH, Coach ya, Coach Mufti. Saya live di 2 akun, bisa jadi akun satunya aman ya. Surat Al-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Terus kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu akbar. Teman-teman silakan tempelkan di dada dan perut, diusap ya. Diputar. Jangan hanya sekedar ditempel tapi diusap dengan cukup keras ya. Kita baca Alam Nashrah, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Tiupkan ke dada dan perut. Tarik atas teman-teman, tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Teman-teman yang sudah mulai merasakan mual ya atau reaksi apapun, terasa aneh badannya, ini kemungkinan ada masalah di hati kita ya. Mungkin teman-teman merasa tersakiti, sedang ada masalah dengan pasangan, ya, ada dendam, ada benci luar biasa kepada seseorang, maka itulah yang menjadikan adanya gangguan di badan kita, ya. Maka cara untuk menyembuhkan diri kita adalah dengan memaafkan orang lain, ya. Maafkan orang lain yuk, sambil diusap-usap dada kita, sambil ucapkan Bismillah, ya Allah, aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Ya Allah, kuatkan hatiku, ya Allah. Berilah kekuatan untuk sabar. Aku bahagia, ya Allah.
aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku, orang-orang yang telah zolim kepadaku. Maafkan ya Allah, aku maafkan mereka. Wahai jin terkutuk, silahkan keluar melalui mulutku. Tiupkan, kemudian tarik atas, bismillah, 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 sampai di tenggorokan teman-teman, seperti gerakan mencabut ke depan. Lalu ucapkan, la haula wala quwwata illa billah, ukhruj ya aduwallah. Dorong ke depan sambil batuk-batukan. Seperti itu ya. Didorong ke depan sambil dibatuk-batukan. Teman-teman yang ingin bertanya, ingin konsultasi, ingin komentar, bisa pindah akun ke akun yang Coach Mufti ya. Cari saja Terapi Langit, nanti cari akun satunya. Saya live di 2 akun ya. Teman-teman silakan rasakan ya bagian mana yang terasa sakit, mengganjal, ada sesuatu yang bergerak, kesemutan, kram atau reaksi apapun termasuk gatal-gatal ya di muka, terus kemudian di tangan. Yuk silakan dipegang. Kalau belum terasa apapun, silakan teman-teman ya coba minum. Semuanya boleh minum, silakan. 1 kali tegukan ya. Tegukannya itu jangan langsung banyak tetapi sedikit-sedikit. Seperti orang sedang nyuruput, istilah Jawanya ya, nyuruput kopi atau teh panas. Jadi begini, pakai tangan kanan ya. Bismillah, diminum dikit-dikit. Bismillah. Seperti itu ya. Ini memang teknik khusus teman-teman dalam meminum air ruqyah ya. Silakan teman-teman rasakan. Kalau langsung mual silakan dimuntahkan ya. Kalau belum keluar atau sulit keluar, silakan teman-teman ya tepuk-tepuk dari daerah perut, diusap, bismillah, 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 tarik ke atas, bismillah, bismillah, minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan jika ada sesuatu yang ada di dalam badanku. Bismillah, kemudian batuk-batukan. Allah Akbar. Atau bisa pakai 1 jari, 2 jari. Seperti ini teman-teman. Bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Pakai tenaga ya. Bismillah, Allah Akbar, dorong ke depan. Allah Akbar. Nah, kalau belum keluar juga, ini bagi yang ngantuk juga ya. Bagi yang ngantuk silakan tuangkan ke tangan. Tuangkan ke tangan. Terus kemudian untuk cuci muka. Cuci muka. Silakan dipijit-pijit ya. Di dahinya di sini, bismillah, bismillah ya. Di kening, kemudian di mata sini. Yang sering ngantuk ketika sholat, lupa rakaat sholat atau nggak bisa tidur atau insomnia ya, atau vertigo, silakan teman-teman cipratkan airnya ke sini, ke ubun-ubun, dipijit-pijit ya, ke ubun-ubun sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus kemudian ke belakang kepala. Jangan lupa daerah sentral gangguan jin ya atau sihir ini adalah di tengkuk sini teman-teman. Di tengkuk ya, tengkuk sini. Jadi telinga ya lurus ke belakang, set. Nah, ini pas telinga paling atas lurus belakang. Nah, disinilah di titik itu ya. Silakan dioles dengan air yang sudah tadi kita bacakan ayat-ayat Allah. Diteteskan sedikit aja, kemudian diusap di sini. Biasanya langsung mual, muntah jika ada gangguan. Jika tidak ada gangguan, insya Allah baik-baik saja, tidak ada reaksi. Segala macam reaksi apapun yang teman-teman rasakan, ini merupakan sebuah pertanda bahwa diri teman-teman ada gangguan sihir atau gangguan jin. Ya, kalau yang sudah muntah bisa diminum lagi, tapi jangan dihabiskan, karena nanti akan kita oles di bagian-bagian yang lain. Ya, dan sekaligus akan saya bacakan dengan ayat-ayat tambahan. Silakan teman-teman terus ya, oles di sini, terus kemudian dioles di pinggang. Perhatikan titik-titiknya, ya, perhatikan lokasi-lokasinya yang perlu teman-teman pijat dan melakukan gerakan mencabut. Kalau seandainya nggak ada reaksi. Tapi kalau teman-teman sudah merasakan reaksi, misalkan di kaki, langsung saja fokusnya di kaki, misalkan di betis ya, misalnya ini betis nih. Ada sesuatu yang bergerak, kram, sakit, atau apapun itu, maka gerakannya seperti gerakan mencabut begini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiup. Baru cabut. Bismillah, Allahu Akbar. Tiup. Cabut. Bismillah, Allahu Akbar. Tiup. Kemudian cabut. Seperti itu. Di bagian yang terasa reaksi. Bagi yang belum merasakan reaksi, perhatikan titik-titiknya. Tepuk-tepuk sini. Pundak belakang. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian cabut. Atau bisa didorong seperti ini ya. Bisa seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Pundak kanan kiri ya. Pundak belakang.
bukan persis di sini ya, tapi agak ke belakang. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian bawah ketiak, tepuk-tepuk, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Bawah ketiak kanan kiri, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian pinggang, ya, pinggang belakang, pinggang ya belakang ya, nggak ada pinggang di depan ya kan. Silakan diusap-usap, Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian punggung, nyampe nggak kira-kira? Semoga nyampe ya. Bismillah, Allahu Akbar, gini loh, nyampe. Mungkin barangkali ada yang nggak nyampe, susah, bisa pakai tongkat atau pakai apalah pemukul gitu ya. Siapkan nanti, mungkin teman-teman kalau ingin rutin mengikuti ruqyah ini bisa siapkan semacam sapu lidi untuk nepuk-nepuk punggung. Kalau sulit dijangkau, coba dicipratkan dengan air. Bismillah. Terus kemudian dipijat silakan bagian selangkangan ya, pangkal paha dipijat sampai terus kemudian ke lutut ya, ke paha, ke lutut, ke betis hingga ke jari-jari kaki. Oh, panjang tangannya. Oke. Ya, yang terus sendawa terus keluarkan. Minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan ini dari dalam badanku ya Allah. Jari-jari kaki ya diurut seperti ini. Bismillah, sekali diketuk-ketuk, Bismillah, Allahu Akbar. Oke. Terus lanjutkan ketuk-ketuk daerah-daerah yang tadi saya tunjukkan ya. Dari pundak, terus kemudian kepala, pundak, lutut, kaki. Kok jadi nyanyi nih? Ya. Pokoknya daerah-daerah pundak, terus kemudian daerah bawah ketiak, kemudian pinggang dan seterusnya gitu ya. Silakan diusap sambil dengarkan ayat-ayat saya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 10 menit teman-teman bertahan ya. Kalau ngantuk silakan pakai airnya untuk cuci muka. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Ukhruj ya Allah. Wahai jin yang ada di dalam tubuh saudara kami, yang ada di dalam aliran darah saudara kami yang menonton tayangan ini, yang masuk ke dalam organ tubuh saudara kami, yang ada di lambung, yang ada di jantung, yang ada di pankreas, ada di ginjal, ada di organ-organ di dalam tubuh saudara kami, silakan kamu keluar. Ukhruj ya Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Wahuwal azizul hakim. Teman-teman silakan letakkan ya jari di sini ya, kedua tangan kita seperti ini teman-teman. Ini jempol posisinya di sini ya. Jadi di sini leher bawah, kemudian ini belakang telinga seperti ini. Yuk dicengkram cukup keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Allah. Wahai jin terlaknat, kalian lemah, demi Allah kalian lemah. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Kalian tidak akan kuat menahan panasnya ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Wahai sihir-sihir, kembalilah kepada tukang sihir yang mengirimkan kalian. Ya Allah, hancurkanlah sihir dan penyakit ain yang ada di badan saudara kami. Ya Allah, hancurkan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Masih di sini teman-teman ya, jangan dilepas dulu ya. Masih posisinya tangan di sini. Yuk, kita tutup dengan azan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, musuh Allah, silakan kalian keluar sebelum azan ini akan menghancurkan kalian. Ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kalian, sungguhnya kalian terlaknat. Al'anuka bil la'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Bismillah yashfik, bismillahi arkik. Allahu yashfik. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La haula wa la quwwata illa billah. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Silakan teman-teman diminum dengan 3 kali tegukan, ya. Tegukan pertama bismillah. Bismillah. Dan alhamdulillah. Bismillah lagi, bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga bismillah. Alhamdulillah. Jika masih sisa silakan dibalurkan ke seluruh tubuh, diusapkan ke seluruh tubuh. Atau kalau sedikit, ya yang airnya bau amis, pahit, asin, terasa kental, terasa mengganjal di tenggorokan, maka itu menjadi sebuah pertanda ya bahwa di badan teman-teman ada gangguan sihir. Ya, gangguan sihir yang bisa jadi mencelakakan atau menutup rezeki. Boleh untuk mandi silakan, tapi mandinya sebaiknya sebelum subuh, jangan malam-malam, ya. Ya, bisa jadi kalau yang ditekan terasa panas itu adalah titik gangguan jinnya, ya, titik gangguan sihirnya. Yuk yang bersendawa bismillah digosok ini deh, pakai 2 jari bismillah, bismillah, bismillah. Batuk-batukan. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahu Akbar, seperti itu. Bahu Kak Fatimah, yuk dipegang di bahunya, bismillah, bismillah. Seperti ini, seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Yuk, yang bagian yang sakit teman-teman, rasakan mana yang sakit. Bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Termasuk yang gatal-gatal ya. Yang gatal-gatal itu merupakan reaksi. Yuk, alhamdulillah yang sudah muntah mungkin lebih plong ya. Bagaimana perasaan teman-teman yang sudah muntah? Lebih plong? Sudah bisa memaafkan orang lain? Ya, ketinggalan Kak Albe, push up. Padahal besok kita libur loh. Kalau muka panas berarti kemungkinan ada ini ya, ada gangguan yang bisa jadi menyerang wajah. Ini yang mukanya panas sudah nikah belum nih? Kalau sudah nikah, maka ini bisa jadi sihir tafrik atau sihir pemisah rumah tangga. Ya, kalau belum menikah, bisa jadi sihirnya adalah sihir penghambat jodoh, seperti itu. Oke teman-teman, rasakan yang terasa reaksinya di badan yang mana. Yang mau konsultasi ya, silakan konsultasi. Coach, saya reaksinya kok jadi pingin ketawa sendiri begitu. Ada teman-teman yang pingin ketawa sendiri, ketawa marah, ada loh yang seperti itu. Tiba-tiba pingin ngakak, guling-guling gitu ya. Nah ini pertanda ada gangguan seperti itu ya. Terus ada yang badannya pingin gerak ya, mengeluarkan jurus-jurus, ini kemungkinan jin khodam ya.
Jin khodam itu biasanya mengeluarkan jurus-jurus. Seperti itu. Tangan kanan kesemutan. Yuk, diketuk-ketuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Seperti gerakan mencabut. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Tiupkan. Yang tidak bisa muntah, padahal terasa mual, nggak enak banget ya rasanya ya. Mungkin ada terasa di tenggorokan di sini, mengganjal. Nah, bisa jadi teman-teman belum maafin orang lain. Atau mungkin teman-teman merasa terzolimi, merasa sakit hati. Yuk, ucapkan tepuk-tepuk ya. Bismillah ya Allah, aku cinta diriku sendiri. Pertama itu ya. Teman-teman harus cinta diri sendiri. Karena banyak orang itu benci kepada dirinya sendiri. Ya kan? Tidak bisa memaafkan diri sendiri. Menganggap diri ini pecundang. Ini yang larangan dari Allah ya. La taqnatu mir rahmatillah. Di dalam surat Az-Zumar 53, Allah larang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, katakanlah kepada hamba kami yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Seperti itu. Jadi kita maafkan diri sendiri. Ya Allah, aku cinta diriku, aku maafkan diriku, aku izinkan aku menjadi orang yang bermanfaat. Oke teman-teman, yang belum masuk ke dalam grup ada, yuk ngacung yang belum masuk ke dalam grup. Yang ingin konsultasi siapa? Yang ingin konsultasi secara langsung? Jadi konsultasi di komentar ini nggak optimal ya, nggak maksimal. Karena banyak yang komentar dan saya juga menjawabnya nggak bisa tuntas. Karena banyak sekali komentar begitu. Kalau airnya masih ada bisa disimpan, boleh Kak Ulan. Tapi sebaiknya dihabiskan saja karena kita sering ruqyah ya. Perhatikan teman-teman, perhatikan jadwalnya. Jadwal ruqyah ya. Hari Ahad, hari Minggu. Kak Albe boleh silakan ke Jogja. Jogja itu bukan Jawa Tengah ya. Jogja ini provinsi khusus. Hari Ahad, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Jadwal kita. Ya, jadwal kita catat teman-teman. Hari Ahad, hari Minggu, hari Selasa, pokoknya sehari ruqyah, sehari libur. Karena hari ini ruqyah, besok libur. Kita ruqyah lagi lusa, hari Kamis. Ya, iya betul sekali Kak Arisma, 2 hari sekali seperti itu. Tapi setiap hari tetap ada tayangan live, walaupun nanti yang ngisi host yang lain. Ya, host yang lain yaitu Ustadz Amri, beliau pakar masalah rumah tangga dan masalah parenting. Di akun ini dan di akun satunya jam 8 pagi ya, besok ada live jam 8 pagi, ada ruqyahnya juga, tetapi bukan saya ya, bukan saya yang memberikan materi, tetapi Ustadz Amri. Kalau beliau Ustadz beneran, nah, kalau saya bukan Ustadz ya, saya coach, jadi panggilnya coach begitu ya. Di mana tempatnya, jam berapa Kak Kamti, cara masuk grup? Oke, ruqyahnya itu kalau yang besok itu ruqyahnya di akun Terapi Langit ya. Bagi yang ingin ke Jogja silakan bisa langsung, terutama teman-teman yang sudah 1 bulan lebih ikut ruqyah online, kok muntah-muntah terus, masalah belum selesai, penyakit masih ada, dengan pasangan masih ribut gitu ya. Maka teman-teman wajib ke Jogja. Silakan nanti bisa jadwalkan kepada admin. Kak Albe Collection harus mantep dong, kalau jangan ketergantungan kepada saya ya. Kalau Ustadz Amri, beliau Ustadz beneran loh padahal loh. Ya, beliau lebih keren insya Allah. Ya, ilmunya jauh lebih dalam. Kalau saya nggak punya ilmu, saya al-fakir ya, tidak punya ilmu apapun. Jadi saya belajar banyak kepada Ustadz Amri, seperti itu. Oke, Kak Dinda dan teman-teman yang lain. Yang Kak Widya besok di akun Terapi Langit ya, itu yang mengisi Ustadz Amri. Jadi saya libur. Saya live-nya, perhatikan teman-teman, catat jadwalnya. Hari Ahad, hari Minggu. Kemudian Senin libur. Selasa saya live. Terus kemudian Rabunya libur. Kamis saya live. Kemudian Jumat libur. Sabtu saya live. Kalau pas live, iya betul, Ustadz Amri memang bagus. Ya. Kalau pas live itu jadwal saya jam 6 pagi WIB dan malam itu jam 20 WIB. Seperti itu. Oke. Iya, betul Kakak Wenstor. Mudah-mudahan ya istiqomah hijrah di jalan Allah fisabilillah. Oke. Teman-teman begini ya, yang belum masuk ke dalam grup, yuk masuk ke dalam grup biar teman-teman keluhannya tuntas.
Siap Kak Pratiwi, mudah-mudahan bisa dimudahkan ke Jogja. Teman-teman yang mau ke Jogja, janjian dulu ya. Konsul di grup nggak bisa, karena grupnya dikunci. Jadi nanti teman-teman lihat adminnya siapa di dalam grup. Karena begini teman-teman, kenapa sih grupnya dikunci? Karena kalau grupnya dibuka, nanti amburadul ya, mohon maaf, berantakan sekali gitu. Berantakan sekali karena nanti ada materi, orang komentar. Kobil tuh, terima kasih. Amin, Masya Allah, terima kasih ilmunya bermanfaat. Bubar nanti grupnya. Ya, sehingga grupnya terpaksa dikunci. Nah, dibuka itu setiap hari Jumat sore. Jam 4 sampai jam 6 maghrib. Itu ya. Kak Fatimah, janjiannya gimana? Nanti hubungi admin ya, untuk bisa ruqyah. Silakan teman-teman masuk ke dalam grup yuk, biar bisa hubungi admin dan bisa kontak saya secara langsung. Masuk ke dalam grup dulu, caranya silakan dipencet ini, pojok kiri atas, diklik. Terus kemudian, kok nggak muncul? Nah, sampai muncul begini ya teman-teman ya. Boleh nanya, silakan boleh nanya. Tapi kalau masalah privasi, sebaiknya ke DM ya. Apalagi kalau masalah rumah tangga yang berpotensi mengumbar aib keluarga, aib suami. Jangan konsultasi di komentar di sini, tapi konsultasinya melalui ini nih, saya tunjukkan cara konsultasi. Perhatikan, yang belum saya jawab komentarnya. Ingin ke Jogja nggak ada teman, cari teman Kak Laila. Boleh ngajak siapalah pasangannya atau mungkin saudaranya. Untuk IG-nya itu Kak Ulan, nanti cari saja Terapi Langit. Tapi saya nggak terlalu aktif ya di IG, saya lebih aktif di TikTok. Teman-teman silakan masuk ke dalam grup, sini ditekan. Nah, sampai muncul begini, teman-teman tekan, klik foto profil saya, intinya menuju ke bio. Punggung gatal, setelah ruqyah atau sudah lama, Kak Besti? Kalau setelah ruqyah gatal, punggungnya bisa jadi memang di situ tempat tinggal jinnya. Gitu ya. Dari tadi komen gak dijawab-jawab. Kak Ami, biar dijawab, yuk DM. Biar dijawab DM. Kalau DM, insya Allah pasti dijawab. Gitu ya. Ruqyah di lokasi rumah, pakai siapkan air 1 ember. Nanti embernya disiramkan ke halaman dan ke genteng. Seperti itu. Kalau datang ke Jogja, apakah coach memperoleh? Maksudnya gimana nih? Kak Sairah pakai bahasa, jangan pakai bahasa planet ya. Video pajang foto penyebab penyakit lain. Oh ya, siap Kak Haura. Mudah-mudahan bisa kita buatkan secepatnya ya. Kak Yurma, boleh dikasihkan. Jangan ketoren kebanyakan. Teman-teman, ini menuju ke bio profile. Saya jelaskan dulu ya. Saya jadi terdistract ini ya. Ini teman-teman silakan konsultasi melalui pesan ini ya. Ini pesan, silakan pesan klik. Teman-teman konsultasi. Nah, yang mau masuk ke dalam grupnya, ini ada tulisan Terapi Langit tuh. Ya, terapilangit.com, diklik saja. Nah, maka teman-teman menuju ke grup sini. Oi, kok lama? Nah, di sini ya, teman-teman ya. Kak Widya, DM yuk, biar bisa dijawab. Karena sebentar lagi saya pamit nih. Ruqyah bisa untuk nyiram tempat usaha, gitu ya. Tapi jangan buat nyiram tetangga yang suka ghibah ya. Oke, teman-teman masuk ke dalam grupnya di sini. Yang masuk ke dalam grupnya di sini ya. Ini klik saja, teman-teman langsung masuk ke dalam grup. Yang punya masalah hutang riba yang perlu diselesaikan, kita membuka bimbingan bisnis ya. Kak Ani kelewat ya, mohon maaf, bukan nggak dijawab tapi kelewat. Biar dijawab, yuk DM yuk. DM yuk, biar dijawab, DM. Cara DM menuju ke profil, sini loh, ini loh. Saya tunggu DM teman-teman ya, saya tunggu beneran loh. Biar berhenti ghibah. Biar berhenti ghibah, halamannya boleh disiram tuh, halaman rumahnya tetangga gitu ya. Atau dihadiahkan ya ke tetangga. Oke teman-teman. Bagi teman-teman yang punya masalah hidup yang begitu berat, ada yang punya masalah beban hidup yang begitu berat, yang teman-teman tidak sanggup lagi menahan beban hidup yang begitu berat ini, maka teman-teman jangan khawatir, jangan bersedih, teman-teman berhak bahagia. Orangnya disiram, jangan disiram dong, disiram dengan siraman rohani Kak Dina ya. Teman-teman yang ingin bahagia secepatnya, ya, karena luka batin mungkin, karena tersakiti, karena iya Kak, yang mohon maaf yang DM lama belum dibales, silakan DM lagi. Bilang gini, "Woi coach, bales dong." Gitu aja ya. Anggap teman sendiri ya.
Anggap teman sendiri, biar asik gitu loh. Jadi biar tidak ada jarak di antara kita, gitu ya. Anggap saya orang biasa, dan memang saya orang biasa begitu. Teman-teman yang nggak sempat ikut terapinya, silakan bisa memiliki buku 7 metode terapi langit. Ya, di sini teman-teman akan menemukan cara untuk bahagia beneran. Namanya adalah cara bahagia hakiki. Kak Arif, jangan pakai bahasa nggak dibalas dong, belum dibalas ya. Karena yang DM itu banyak banget, serius beneran. Ya, banyak banget. Jadi kalau belum sempat dibalas, silakan di DM lagi. Coach, mohon dibalas secepatnya, gitu ya. Di DM lagi. Kalau yang misalkan seminggu yang lalu belum dibalas, yuk DM lagi. Coach, mohon dibalas secepatnya, gitu. Iya Kak Arif, tidak salah kok. Jadi tidak perlu minta maaf. Saya mohon maaf, barangkali kelewat ya. Cara DM itu begini. Silakan teman-teman, ini kan tayangannya ya. Klik di sini, dipencet pojok kiri atas sampai muncul. Nah, sampai muncul begini. Ini intinya ke bio profile. Terus kemudian Kak Hilda ketagihan, jelas ketagihan. Ya, karena saya akan memberikan jawaban yang insya Allah mencerahkan. Kak Nenek Ageng, silakan diulangi ya, di DM ulang. Karena begini, ya, karena saya akan memberikan jawaban yang insya Allah mencerahkan. Kak Nenek Ageng, silakan diulangi ya, di DM ulang. Karena begini, TikTok ini kadang error loh. Kadang error, jadi banyak pesan yang hilang. Aneh begitu loh. Jadi saya belum sempat jawab, saya scroll ke bawah. Loh, kayaknya banyak yang belum kejawab, tapi kok hilang pesannya. Jadi teman-teman, saya minta kerjasamanya ya, untuk bisa teman-teman DM lagi. Nah, cara DM itu ke sini, ke bio profile. Terus kemudian klik pesan ya. Ini pesan teman-teman, tapi sekali lagi jangan pesan mie ayam, jangan pesan bakso, jangan pesan sate. Ya, apalagi es teler, es doger, tapi di sini silakan teman-teman pesan konsultasi. Boleh Kak Yastati via Wawa boleh. Kalau Wawa malah saya lebih senang karena kalau butuh jawaban panjang saya pakai rekaman suara. Begitu. Kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk ya tidur Kak Gias. Sabun bidara ada. Oh ya teman-teman, menginformasikan ya, tadi ya terdistrak lagi nih. Betul sekali, TikToknya perlu diruqyah. Air sisanya gimana? Air sisanya boleh disiramkan di ubun-ubun atau disiramkan ke kamar mandi buat mandi. Teman-teman yang nggak sempat ikut terapinya, silakan bisa memiliki buku 7 metode terapi langit ya. Bukunya full color, menarik. Ini saya tulis dengan sepenuh hati loh, ini tulisan saya. Saya tulis dengan sepenuh hati biar teman-teman bisa merasakan manfaatnya begitu ya. 167 dapat 4 buku panduan full color, dijamin nggak bosenin ya. Boleh silakan ke Ami. Saya tunggu Wawanya. Kalau mau ke Wawa, masuk ke grup dulu. Nanti ketemu ya. Nanti ketemu, cari aja admin yang ada foto saya. Itu saya tuh. Teman-teman dapat juga buku praktek ya. Ini ada cara bahagia. Serius. Ini buku insya Allah menjadi sumber kebahagiaan. Kak Kuh 09, ini mencurigakan sekali tanya-tanya usia. Coba tebak, saya usia berapa? Terus teman-teman dapat buku ini ya, ayat-ayat ruqyah. Seperti ini. Ini tadi ayat-ayat yang saya baca, sumbernya dari sini. Kak Yuwal Fiwi, badanku terasa gatal dan belum hilang-hilang, digaruk aja. Kalau gatalnya nggak wajar, coba dibasuh dengan air ruqyah. Tadi sudah nyiapin air belum? Siap Kak Riach. Silakan bisa lewat ke bawah dan dapat buku zikir pagi sore ya. Teman-teman yang keluhannya sudah mulai mengakar di dalam jiwa ya. Saya sarankan teman-teman perlu praktek 7 metode terapi langit gitu ya. Kalau pagi selalu nyalain surat ruqyah, tapi kayak dimatiin HP-nya. Dijagain dong Kak Iro. Ya. Dijagain, jangan, karena seringkali jin itu memang iseng ya, apalagi tahu mau diusir. Di leher nakan-nakan, yuk bismillah, seperti ini digosok, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kak Yastati, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan solusi, kita menyediakan ada sabun glowing ya teman-teman. Ini keuntungannya insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk mendukung
program pondok kami ya yang rata-rata diisi oleh santri, yatim, dan duafa. Mereka belajar Islam dan menghafalkan Al-Quran secara gratis. Nah, biaya operasionalnya dari mana? Dari ini teman-teman, dari penjualan produk. Ada sabun glowing, biar teman-teman suaminya makin kelepek-kelepek, ya. Siapa di sini yang mulai dicuekin suami? Wajib pakai ini ya, sabun glowing. Ini memang diformulasikan khusus untuk wajah loh. Kandungannya nggak kaleng-kaleng. Ada daun bidara, ada kolagen, ada niacinamide. Sudah BPOM aman, ya. Terus ada serum ruqyah, teman-teman wajib pakai ini kalau sedang mencari jodoh, barangkali tertutup oleh sihir penutup jodoh, atau teman-teman yang mulai hubungan dengan suaminya mulai renggang, ya, coba teman-teman buktikan dengan serum ruqyah ya. Ini juga sudah BPOM, ya. Ini formulasi saya sendiri teman-teman, dan insya Allah manfaatnya bisa teman-teman buktikan. Terus kemudian ya intinya banyak ya. Silakan teman-teman nanti untuk kebutuhan buku ke bio profile dan ke sini belanja ya. Belanja. Nah, ini silakan teman-teman cek sendiri secara mandiri ya. Nah, Kak Ragil pakai sabun berarti kemungkinan ada gangguan tuh. Ya, dilanjutkan saja. Dilanjutkan, dipaksakan. Insya Allah itu hanya reaksi sementara. Seperti itu. Terima kasih Kak Sumini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan insya Allah menjadi amal jariah. Karena apa? Karena teman-teman yang sudah CO, insya Allah akan bermanfaat dan mendapatkan doa dari para santri. Begitu ya. Iya, betul sekali Kak Hilda, yang jelas bukan belasan. Teman-teman ini ya, di showcase, silakan nanti teman-teman bisa check out secara mandiri. Ada madu untuk anak berkebutuhan khusus, ada serum ruqyah, ada buku terapi, ada madu untuk asam lambung, untuk GERD, ada sabun untuk glowing, ada parfum ruqyah yang bisa membuat sholat lebih khusyuk, lebih konsentrasi ya. Terus sekaligus sebagai pendamping kalau teman-teman seringkali pas ruqyah tiba-tiba pusing, gatal-gatal ya. Bukan Kak Iroh, ini produk sendiri ya, produk sendiri. Yang sabunnya ini memang produk saya sendiri, formulasinya formulasi saya. Seperti itu. Oke, Kak Bidan Nur Hasanah, silakan japri ya. Teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, komentarnya, mohon jangan baper. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Untuk sabun ini sekitar 49 Kak Ageng ya. Insya Allah nanti bisa pembayaran COD. Terima kasih Kak Isya. Ya, selamat ketemu kembali di hari Kamis ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Kak Ami dapat 177 ya? Atau mau dibantu secara manual? Kalau dibantu secara manual itu cuma 167. Seperti itu. Tapi CO-nya di luar TikTok. Dan pembayaran bisa di rumah. Gitu. Dan ongkirnya nanti bisa diatur biar lebih terjangkau. Kalau misalkan kemahalan. Begitu ya teman-teman. Sampai ketemu hari Kamis. Hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Sekarang hari Selasa, hari Kamis jam 6 WIB dan jam 20 WIB ya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung ya, silakan di-follow dan masuk ke dalam grup. Ya, masuk ke dalam grup. Caranya terakhir ya, sebelum saya pamitan, silakan teman-teman ya yang mau produknya silakan bisa DM. Yang mau masuk ke dalam grup silakan klik di sini pojok kiri atas. Kemudian saya ulangi ya. Oh, kok nggak bisa? Nah, sampai muncul begini. Terus kemudian, nah di sini ada tulisan terapilangit.com. Silakan pencet dan menuju website Terapi Langit. Silakan teman-teman masuk ke grupnya yang paling atas. Jangan coba-coba klik yang lain karena resiko ditanggung Anda sendiri. Ini menuju ke link ke nomor saya dan nomor praktisi yang lain. Kemudian di sini grup bebas hutang, bebas riba, ya, belajar bisnis. Kemudian ini bagi teman-teman yang menjadi agen kami, ya, itu akan masuk ke sini. Ini lagi nggak bisa dipencet ini ternyata, lagi error. Ya, intinya yang jadi agen itu insya Allah akan masuk ke dalam sini ya, dimasukkan ke dalam website. Oke, sampai ketemu hari Kamis, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu teman-teman, lunas hutangnya. Bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, rizkinya turah-turah, bisa ke Mekah, ke Madinah, ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat, sukses, mulia, teman-teman saudaraku yang saya cintai.